Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Dirayati dengan NPM 240810800170. Nah, di sini saya memilih dataset untuk prediksi hujan dengan menggunakan model decision tree. Nah, sebelum kita masuk pengolahan data, saya akan mencoba menjelaskan apa sih decision tree itu. Decision tree atau pohon keputusan merupakan salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun regresi. Nah, model ini tuh berbentuk struktur seperti sebuah pohon yang terdiri dari decision node atau berisi pertanyaan berdasarkan fitur atau variabel yang kita pilih. Nah, yang kedua itu ada branch atau cabang yang menunjukkan hasil dari suatu kondisi berdasarkan fitur atau variabel yang telah kita pilih sebelumnya. Yang ketiga adalah left node berupa keputusan atau kelas akhir. Nah, itu biasanya berupa benar atau salah dan ya atau tidak dari suatu kesimpulan akhir. Nah, ini tuh agak unik decision tree karena prosesnya merupakan cara manusia mengambil keputusan langkah demi langkah hingga menghasilkan kesimpulan akhir. Nah, jadi algoritma decision tree itu sendiri, pertama kita akan memilih fitur atau variabel terbaik untuk membagi suatu data tersebut. Nah, yang kedua itu membuat node keputusan berdasarkan fitur atau variabel yang telah kita pilih sebelumnya. Yang ketiga itu membagi dataset ke dalam subtes kecil sehingga sesuai dengan hasil suatu percabangan yang akan dihasilkan. Yang keempat itu mengulangi proses dari yang pertama, kedua, dan ketiga secara rekursif hingga salah satu kondisi terpenuhi. Nah, kondisi yang pertama itu ada semua data dalam node memiliki kelas yang sama. Yang kondisi kedua itu tidak ada lagi fitur atau variabel yang tersisa. Nah, yang ketiga itu tidak ada lagi data yang tersisa. Nah, mengapa sih dataset prediksi cuaca itu cocok untuk model decision tree? Yang pertama itu karena dataset mengandung fitur kontinu berupa PRCP, variabel Tmax, dan variabel Tmin yang cocok untuk model decision tree. Nah, yang kedua ini karena merupakan variabel targetnya yaitu variabel lain berupa variabel kategori yang terdiri dari true atau false. Jadi cocok untuk klasifikasi model decision tree. Nah, yang ketiga, model decision tree sendiri mudah untuk dievaluasi dan dijelaskan. Yang keempat, yaitu bisa menunjukkan pengaruh curah hujan dan suhu tertentu terhadap prediksi hujan dan menangkap pola hujan musiman. Terus ini merupakan library yang akan kita gunakan untuk mengolah data. Nah, yang pertama kita akan menggunakan Panda dengan alias PD itu untuk mengolah dan membersihkan dataset. Nah, yang kedua ada NumPy dengan alias NP yaitu untuk pengoperasian numerik. Dan juga ada Matplotlib dan Seaborn itu untuk visualisasi grafik. Lalu selanjutnya ada label encoder yaitu untuk mengubah data kategorik menjadi angka. Selanjutnya juga kita dapat membagi data training atau data testing itu bertujuan untuk melatih model. Dan ada juga decision tree classifier yang bertujuan untuk membuat model pohon keputusan. Lalu ada juga visualisasi pohon keputusannya itu menggunakan Expose Graphic and PyDot Plus. Dan juga ada evaluasi model menggunakan klasifikasi report and conversion matrix. Nah, yang terakhir itu ada warning. Itu bertujuan untuk mengabaikan pesan peringatan agar output lebih bersih. Jadi, apabila ada warning yang tidak terlampau berpengaruh pada data, sehingga kita menggunakannya untuk tidak muncul pada pengolahan data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dataset dan preprocessing. Nah, pertama-tama kita akan memanggil dataset menggunakan PD read CSV karena datanya menggunakan CSV. Di sini kita dapat dilihat pemanggilan data di awal. Terus kita mengubah atau mengconvert variabel date menjadi data temp untuk dapat diekstraksi lebih lanjut. Nah, di sini kita menggunakan PD to datetime untuk mengubah variabel kolom date menjadi tipe
yang awalnya berupa teks atau string menjadi tipe datetime agar fitur tanggal seperti bulan atau hari dalam minggu untuk kita olah lebih lanjut. Nah, kita selanjutnya untuk melihat deskripsi dataset. Nah, di sini itu menampilkan variabel date, PRCP, tmax, and tmin. Yang dapat kita lihat itu terdiri dari jumlahnya, rata-ratanya, tomean, terus variabel angka yang terkecil, terus AQR-nya berupa 25%, 50%, 75%, terus nilai maksimumnya, dan yang terakhir itu nilai standar deviasinya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih tipe datanya, dan ini variabel date karena kita udah convert sebelumnya. Jadi tipe data date ini merupakan datetime. Terus ada PRCP ini itu merupakan tipe data float atau desimal. Terus ada variabel tmax itu berupa integer, dan tmin merupakan integer, dan rain itu merupakan objek true and false. Kita mengolah, kita ingin lihat dulu ini apakah terdapat missing value pada dataset tersebut. Di sini jika ingin kita melihat seluruh missing value, kita menggunakan syntax insert and sum. Nah, di sini hasilnya, outputnya itu variabel PRCP memiliki 3 missing value dan variabel rain memiliki 3 missing value. Di sini juga kita dapat melihat missing value menggunakan visualisasi. Namun karena data terlampau banyak dan missing value-nya hanya sedikit, mungkin tidak terlihat pada gambar. Ingin melihat baris dengan missing value. Nah, di sini pada variabel rain terdapat 3 missing value yang hilang. Begitu pula pada variabel PRCP terdapat 3 missing value yang hilang. Nah, untuk mengatasi atau menghilangkan missing value tersebut, kita dapat menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan angka yang paling sering muncul, atau kita juga bisa menghapus variabel baris tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan preprocessing, di mana yang pertama kita akan mengekstrak date fitur. Nah, di sini kita mengubah bulan menjadi pola musiman curah hujan yang terdiri dari bulan ke-1 hingga bulan ke-12. Nah, yang di sini ada day of week, yaitu kita membuat pola mingguan curah hujan di mana terdiri dari hari Senin hingga hari Minggu. Jadi 0 hingga 6. Selanjutnya itu feature selection. Nah, kita ingin menentukan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X atau fitur dan inputnya itu merupakan data yang akan digunakan sebagai bahan prediksi. Nah, itu terdiri dari variabel PRCP, tmax, tmin, bulan, dan hari dalam minggu. Terus variabel Y atau variabel targetnya itu merupakan nilai yang ingin diprediksi oleh model, di mana variabel rain adalah apakah terjadi hujan atau tidak. Selanjutnya itu label encoding. Kita menggunakan label encoder dengan mengubah rain menjadi angka, di mana false-nya itu menjadi 0 dan true-nya itu menjadi 1, agar nanti hasilnya dapat dilihat dengan jelas. Karena di sini tuh model decision tree tidak dapat melihat menggunakan variabel kategorik, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi angka. Nah, terus ada speed data. Di sini kita untuk melatih data, di mana 80%-nya itu menggunakan data training dan 20%-nya menggunakan data testing. Nah, bertujuannya untuk menjaga keseimbangan untuk variabel rain tersebut. Selanjutnya merupakan pembuatan dan pelatihan model. Di sini kita akan membuat model, melatihnya, dan memprediksinya. Di sini menggunakan decision tree classification. Untuk membuat model decision tree itu ada fix, X trend, dan Y trend. Itu untuk melatih model menggunakan data training fit, di mana X trend-nya itu merupakan fitur train dan Y trend-nya merupakan target training tersebut. Lalu ada prediksi X text. Nah, itu tuh untuk menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi nilai rain pada data X testnya. Nah, untuk variabel tesnya, di mana hasil prediksi disimpan dalam variabel Y yang akan diprediksi. Selanjutnya adalah evaluasi model. Yang pertama itu classification report.
Nah, di sini kita akan memanggil outputnya dan menghasilkan precision, recall, F1 score, support. Terus ada juga akurasi, rata-rata, dan bobot rata-ratanya. Nah, ini tuh dapat dilihat bahwa akurasinya itu berupa 100%, di mana model dapat memprediksi hujan atau tidak hujan dengan sangat tepat pada data testing tersebut. Lalu precisionnya juga 1, di mana semua prediksi hujan dan tidak hujan selalu benar dan tidak ada false positifnya. Terus ada recall-nya itu juga 1, di mana model berhasil menemukan seluruh kejadian hujan maupun tidak hujan. Terus ada F1 score-nya juga bernilai 1, di mana kinerja model secara keseluruhan sangat sempurna. Dan ada juga pada model decision tree memprediksi sangat akurat pada dataset ini dikarenakan data sudah memiliki pola yang bersih dan sangat jelas, outlier-nya minimum, dan fitur PRCP, Tmax, Tmin, bulan, dan hari dalam minggunya sangat informatif. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model confusion matrix. Nah, di mana sintaks yang digunakan yaitu confusion matrix untuk Y-test dan Y yang akan diprediksi. Dan ini merupakan output confusion matrix. Dilihat bahwa terdapat 2915 true negatif, yang artinya model memprediksi benar bahwa terjadi tidak hujan. Lalu terdapat 1465 true positif, yang artinya model memprediksi benar bahwa terjadi hujan. Lalu terdapat 0 false positif, di mana tidak ada kasus salah memprediksi hujan, padahal sebenarnya tidak hujan, dan juga 0 false negatif, di mana kasusnya gagal memprediksi hujan, padahal sebenarnya hujan. Nah, kesimpulannya, dalam confusion matrix model menghasilkan akurasi yang sempurna 100%, sehingga semua prediksi baik hujan maupun tidak hujan benar seluruhnya, di mana tidak ada kesalahan prediksi, sehingga model sangat stabil dan konsisten pada dataset. Selanjutnya, evaluasi model decision tree. Ini merupakan sintaks yang kita gunakan, di mana untuk menyimpan struktur pohon dalam format grafis, terus mengubah model decision tree menjadi format grafik, warnanya, sudut modelnya, menampilkan nama fiturnya, terus kita tampilkan nama kelas lainnya berupa 0 dan 1, terus kita mengonversi datanya, terus dan terakhir itu kita menyimpan dan menampilkan gambar decision tree dalam format PNG. Merupakan output decision tree, dapat dilihat bahwa variabel PRCP atau curah hujan menjadi pemisah utama dalam suatu klasifikasi. Pada node awalnya itu data dibagi berdasarkan apakah nilai PRCP kurang dari atau sama dengan 0,005. Dan dari total 17.520 sampel, sebagian besarnya itu berada pada kelas false. Sehingga apabila PRCP-nya kurang dari atau sama dengan 0,005, maka terdapat 11.661 sampel yang berada pada kelas false. Node tersebut memiliki nilai Gini 0,0 yang menandakan bahwa data tersebut homogen. Apabila curah hujannya lebih besar daripada 0,005, maka terdapat 5.859 sampel yang termasuk ke dalam kelas true dengan nilai Gini 0,0. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PRCP 0,005 memisahkan kedua kelas dengan sangat sempurna, sehingga model dapat membuat keputusan yang sangat jelas dengan berdasarkan satu aturan pemisahan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai prediksi hujan menggunakan model decision tree. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.